Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 12 September 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat 7. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat 7. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, dosa selalu menggoda. Dosa selalu menggoda. Tergoda adalah hal biasa. Seperti godaan dunia periklanan yang menawarkan barang dagangannya. Tidak perlu kita berpikir buruk tentang tawaran yang menggoda itu, karena mungkin yang ditawarkan itu dengan penjelasan yang baik dan memang menggoda adalah sesuatu yang kita sangat butuhkan. Namun, tidak jarang juga kita menyesal dan berkata, kita telah tergoda dengan tawaran yang sangat manis. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Demikian disebut dalam ayat renungan kita, dosa menggoda, yang diawali godaannya dulu kepada Hawa, dan sekarang dosa menggoda Kain. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan hadir dalam semua situasi yang kita hadapi. Demikian Tuhan tahu isi hati kita, seperti Dia tahu juga isi hati Kain yang panas karena marah. Sebetulnya suasana itu bisa dijadikan menjadi hal yang positif, yaitu sebagai ujian terhadap Kain, dan bisa dia menang. Tuhan bermaksud mendinginkan hati yang panas itu dengan berbicara kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Dengan ini Allah membuka suatu dialog untuk mendapat penjelasan kenapa hatinya panas dan mukanya muram. Dalam hal ini, yaitu mengapa persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan Habel adiknya diterima Tuhan. Tetapi Kain tidak menggunakan kesempatan dialog ini. Dia sudah terlalu dikuasai oleh emosi, tidak ada kesabaran.
tidak ada penguasaan diri. Allah tahu bahwa Kain tidak menerima perlakuan Tuhan kepada dirinya. Kalau Kain mempertanyakan perlakuan Tuhan itu dan mendapat penjelasan yang baik, maka Kain akan maju. Mungkin akan lebih baik dari Habel dalam mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan yang paling besar, dengan dialog itu akan terhindar korban jiwa. Karena Kain setelah mendapat penjelasan tidak akan membunuh adiknya Habel. Semua wajah menjadi perhatian Tuhan. Sinar wajah yang mencerminkan suasana hati. Suasana yang sukacita dengan wajah yang riang. Sebaliknya, suasana yang diliputi marah dan dendam, benci dan iri. Walaupun dibuat-buat riang muka ini, tapi akan terlihat kaku dan munafik. Saudara-saudara, demikian kita lihat dalam beberapa perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang yang datang dengan ketidakpuasan hati mereka. Seperti orang Farisi mengkritik Yesus karena dia makan di rumah pemungut cukai. Tapi Yesus menjawab, menjelaskan, orang sehat tidak butuh dokter, tapi orang sakit butuh dokter. Maka orang Farisi mendapat penjelasan dan dia malu sendiri. Orang Saduki menantang Yesus dengan pertanyaan, haruskah kita membayar pajak kepada Kaisar? Yesus memberi penjelasan, berilah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepadanya, dan berilah kepada Tuhan apa yang wajib kamu beri kepada Tuhan, dan seterusnya. Orang-orang yang tadinya menantang itu, yang merasa dirinya benar oleh penjelasan Tuhan Yesus, mereka sadar dan bertobat dalam hal itu, puas dengan penjelasan Tuhan Yesus. Allah mengingatkan Kain dengan berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saatnya Kain mengambil keputusan, pilih yang mana. Alangkah indahnya bila Kain dan Habel bisa berdamai seperti Esau dan Yakub, akhirnya mereka bisa berdamai. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, menurut Anda, Kain marah, panas hatinya kepada Habel atau panas hatinya kepada Tuhan? Yang kedua, apakah Anda sudah terbebas dari hati Kain yang memendam kemarahan terhadap sesama atau terhadap saudara? Apakah Anda sudah terbebas dari hati Kain seperti ini? Yang ketiga, Tuhan sudah berusaha menyadarkan Kain. Seandainya bisa sekarang dari tiga pihak ini, yaitu Tuhan, Kain, dan Habel. Agar Habel selamat, apa saran Anda kepada ketiga yang terlibat, kepada Tuhan, kepada Kain, dan kepada Habel? Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, hati kami sering seperti hati Kain, walaupun dalam hal-hal kecil. Kami terus membutuhkan dialog dengan Tuhan dalam menghadapi banyak perkara untuk meredakan hati kami yang panas dan marah. Kiranya kesabaran dan penguasaan diri
lebih berkuasa di hati kami, yang mendatangkan damai sejahtera di kala kami merasa tidak puas dengan hidup ini. Kami berdoa untuk kebersamaan kami di tengah masyarakat. Jauhkan kami dari kebencian dan kemarahan dengan mencari kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.